Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan yang hari ini cukup menjadi perhatian pembaca lah, termasuk ada kemarin ya Bang berita yang cukup bikin geger juga sebenarnya ya. Miris ya. Ya kalau dibilang bukan miris lagi sebenarnya. Kalau dibilang miris sih sebenarnya ya sangat miris lah. Tapi memang kayaknya ya kayak jadi netizen tuh bilang gini, memang udah itunya kerjaannya katanya. Tapi duit kita katanya gitu. Netizen yang bilang. Sebelumnya saya sih baca-baca aja. Ini dalam pengertian yang paling paling sederhana sebenarnya kan. Kalau biasanya kan dibilang ini uang rakyat, maling uang rakyat begitu kan, oknum anggota dewan itu maling uang rakyat begitu kan. Yang ini maling beneran. dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Pasal berapa ini kalau kayak gini? 363 5 tahun juga. Ya. Karena apalagi barangnya kan sudah di atas 2 juta ya. Iya. Nah ini mungkin silakan dibaca. Iya, ini kemarin heboh sekali anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, inisialnya AST, ini dilaporkan ke polisi karena ketahuan mencuri jam tangan milik seorang pegawai toko elektronik. Pegawai toko ya. Ini Aswin Tarigan gitu maksudnya. Sani. Oh, ada Saninya ya. Ini apa kita inisialkan dari tadi kalau kayak gitu. Oh, berarti Bapak ini berkunjung gitu. Iya, dia katanya mau melakukan reparasi sesuatu barang elektronik, televisi di tempat itu di kawasan Jalan Gatot Subroto Medan. Nah, ini ketika reparasi ya biasalah kan ngobrol kicon, tahu-tahu di situ ada jam sedang dicas, jam elektronik smartwatch merek Samsung Galaxy katanya. Samsung Galaxy ini harganya sekitar 3 jutaan lah ya, 3,5 ya. Nah, main kantongi aja Bapak itu. Iya, nampak pula di CCTV. Nampak di CCTV. Telak ya. Ya, dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Ke Polsek Medan Baru. Tapi katanya sudah berdamai. Ya sudahlah. Minta damai dia. Dia minta damai. Iyalah Bang. Masa korbannya. Iya. Jam sudah dikembalikan, kemudian nggak tahu entah ada ingot-ingot atau apa, nggak tahu. Tapi yang pasti sudah berdamai dan katanya beliau hilap ya. Begitu tengok hilap. Iya. Gitu lah katanya. Mungkin maksudnya saya hilap dan maling gitu kira-kira. Ada videonya, kita lihat dulu. Kak, tadi udah ini ya cabut laporan tadi ya? Ya, saya sudah cabut laporannya dan kita tidak ada lagi namanya itu masalah lagi, sudah clear semuanya. Tadi datang ke sini sekitar pukul berapa Kak? Tadi kita datang sekitar dari jam 3-an. Tadi proses perdamaiannya itu bagaimana Kak? Siapa yang mewakili oleh terduga pelaku Kak? Dia didampingin sama pengacaranya beserta istrinya ke sini. Oh, bersama istrinya. Oh, berarti terduga pelaku juga datang ya Kak? Iya. Langsung meminta maaf atau gimana Kak? Dia langsung meminta maaf kepada saya dan ingin damai semuanya. Dan dia juga mengembalikan langsung ke jam saya. Oke, jam langsung. Kalau alasannya Kak itu mengambil hilaf atau gimana Kak? Nah, itu saya kurang tahu Pak, karena dia nggak ada menjelaskan ke saya. Hanya saja dia langsung ada itikat baiknya langsung memulangkan kepada saya. Oke. Baik, jadi
kami mendapat laporan pada hari Sabtu. Sebenarnya kejadiannya itu pada hari Kamis, namun dilaporkan pada hari Sabtu bahwa ada kejadian pencurian di salah satu gerai toko handphone di wilayah Medan Baru. Isunya korban sama pelaku udah damai udah? Ya, jadi setelah mendapatkan laporan, kita melakukan penyelidikan. Tadi kami melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Lalu pada hari ini juga terlapor atau diduga pelaku kita minta keterangan dan mereka melakukan perdamaian dan mencabut laporan. Alasan pelaku mengambil jam tersebut dah? Baik, jadi alasan dari pelaku yang dapat kami sampaikan bahwa pelaku hilaf pada saat di toko handphone tersebut. Dia hilaf mengambil jam daripada korban. Kalau boleh tahu inisial pelaku dan? Inisial pelaku. Nah itu tadi, jadi Pak Kapolsek pun bilang Ya, hilaf. Memang semua yang kita lakukan dalam bentuk kesalahan Hilaf. pasti hilaf. Tapi kok bisa lah ya? Maksudku mungkin- statusnya gitu kan? Statusnya dan Saya juga saya juga berpikir dan ada sepakatnya juga dengan beberapa netizen. Kadang memang status sosial dengan kebiasaan kita itu kadang memang ini Bang, nggak berbanding lurus ya? Iya, nggak keterkaitan gitu. Misalnya ada pejabat, dia hartanya kaya, tapi karena memang dia punya kebiasaan agak lain gitu. Ada kepuasan tersendiri Ya ya. mungkin. Ya. Dulu aku ingat kasus ada supermodel itu dia suka mengutil gitu di apa? Itu di kayak supermarket. Iya, semacam ini gitu. Padahal supermarket itu bisa dibelinya gitu kalau mau dia. Uangnya banyak. Miliuner Kayak gitu. kita kecil-kecil dulu kan. Mangga. Ini kan Oh gitu. iya kan? Jambu-jambu ya. Jambu kan. Padahal kalau kita minta sama mama kita, "Ma, belikan jambu dari pasti pasar." dikasih, Bisa kan? Bisa. Tapi sor kita. Mensur kita. Kayak ada ini ya, adrenalin kalau orang bilangnya. Jam sama. Iya. Iya. Dan itu nggak bisa dibantah ya, karena memang CCTV itu kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa tipu-tipu kan. Bukan Dia datang direkayasa. masuk. Masa sih ada juga tadi keterangannya saya baca bahwasannya karyawan di toko elektronik bilang, "Oh, itu jam Bapak ketinggalan," gitu. Dari mana jamnya? Kok bisa dia? Dan memang kita belum sempat bertanya apakah memang dia punya jam yang kayak gitu juga kan gitu. Kalau memang ada jam yang sama. Iya, Nah, gitu. ini. Mungkin kita bisa langsung tanya ke reporter kita. Ada Alfiansa. Halo. Alfian. Iya. Ya, halo Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore. Kayaknya Selamat puasa sore, Bang. ya, bibir kering ya. Pian, ini kan kabarnya sudah sudah cabut perkara. Kemudian sebenarnya ini memang karena mencuri atau memang karena khilaf atau seperti apa? Atau sulap? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, kasus ini memang sempat viral ya Bang kemarin. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek yang dimintai keterangannya kepada si pelaku ini, di mana pelaku ini mengambil jam tersebut karena hilap Bang, ataupun iseng pada saat di hari kejadian itu, di mana jam itu terletak di atas meja dan kemudian dia langsung mengambil dan memasukkannya ke dalam kantung Bang, kantung celananya hingga lalu pergi Bang. Menurut keterangannya dia hanya hilap Bang melakukan hal tersebut Bang. Ya. Terus dari korbannya sendiri awalnya memang ini kan laporannya di hari Sabtu ya. Kemudian perdamaiannya itu dilakukan di hari Senin. Artinya ada spare waktu selama 2 hari lah ya. Selama 2 hari itu Bapak tuh belum ada kayak sadar, oh ini bukan jam saya, atau memang pura-pura gila aja lah gitu kira-kira, setelah viral baru damai gitu kira-kira.
Ya, memang kasus itu setelah viral dulu ya Bang, baru berdamai, karena setelah viral itu baru diketahui bahwasannya memang pelakunya ini merupakan anggota DPR Sumut Bang. Setelah viral barulah pelaku pun datang ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan dan akhirnya itu memilih untuk berdamai. Nah, menurut keterangan dari si korban memang sepertinya dia pun dapat tekanan juga ya Bang dari bos pemilik toko elektronik itu, di mana memang kemarin sempat dia memohon kepada kami untuk agar CCTV-nya itu tidak diviralkan lagi Bang, karena dia pun takut, dan karena katanya kasus itu sudah berdamai begitu Bang, dia pun takut dan meminta untuk tidak memviralkan kembali Bang video yang sudah tersebar itu Bang. Oh, berarti dia itu pekerja di toko itu. Pekerja. Kenapa Pian? Alasannya kenapa supaya videonya itu supaya diredam gitu, tidak ini? Apakah yang punya toko takut gitu atau bagaimana? Ya, untuk alasannya sendiri kita tidak mengetahui secara persis ya Bang, karena memang kemarin kita pun sempat datang ke toko itu, namun pemilik toko itu tidak memperbolehkan untuk mengambil gambar di di areal toko tersebut, apalagi di dalamnya Bang. Dia hanya mengizinkan untuk jika mau wawancara begitu dengan korban ini di luar begitu, tidak memasukkan toko dari si pemiliknya ini Bang, begitu Bang. Pemilik toko mungkin punya hubungan relasi kah, atau memang hanya sekedar takut, atau memang ada misalnya tokonya ada barang cincang dirakit di situ atau gimana sehingga takut. Itu gimana sih? Ya, terkait itu tidak gitu dapat konfirmasi langsung ya kita Bang, mengapa pemilik toko itu melarang awak media untuk melakukan peliputan di dalam areal toko tersebut, karena memang habis diwawancara si korban ini sempat mengatakan bahwasannya dia itu sempat ditegur lah sama bosnya untuk agar tidak memviralkan video itu lagi Bang, begitu Bang. Apa dilarang juga melapor polisi, Pian? Enggak. Hanya untuk melapor polisi itu diizinkan ya Bang, sejauh ini sampai adanya pencabutan laporan itu pihak dari toko itu tidak ada melakukan pelarangan Bang. Hanya saja pemilik toko ini melarang untuk dilakukan peliputan itu di tokonya Bang. Baik. Jangan di tokonya supaya enggak inilah ya. Pian, ini kan pelaku sendiri memang ini kan sudah berdamai lah ya dengan korban. Tapi kan dengan status beliau ini kan tidak bisa kita lepas begitu saja kan. Beliau adalah anggota dewan dari DPRD Sumut dan juga anggota partai ya kan, PDI Perjuangan. Dari pihak dewan dan partai sendiri sudah ada statement nggak, Pian? Ya, terkait dari pihak partai sendiri belum ada ya Bang, namun dari terlapor ini ataupun pelaku ini kemarin memang sudah buat statement bahwasanya dia memang mengakui dia yang mengambil jam itu dari toko elektronik tersebut. Hal itu dilakukannya karena pada saat itu dia iseng Bang, dan ada juga karyawan di sana yang mengatakan bahwasanya jam yang terletak itu milik anggota dewan itu Bang, sehingga dia mengambil jam itu Bang. Begitu Bang pengakuannya Bang. Ya agak aneh juga ya kan. Kita kan kalau bukan jam kita bilang, Pak jamnya tinggal. Bukan jam saya, kan gitu kan. Ini iya Mas. Agak lucu juga, agak lain memang. Iya. Dan Bapak ini kabarnya sebelumnya pernah didakwa korupsi juga ya, kayaknya ya. 2001 kalau tidak salah. Ya, ada isu memang seperti itu ya Bang. Sebelumnya dia juga sempat terlibat juga Bang kasus itu, namun kita belum menelusuri bagaimana kronologisnya. Namun isu itu memang sudah berkembang Bang, bahwasanya dia pun sempat terlibat juga kasus dugaan kasus korupsi itu Bang. Ya. Oke. Pian, berarti dengan pencabutan ini kasusnya selesai ya? Tidak ada di lebih lanjut ditangani oleh pihak kepolisian ya? Ya, berdasarkan keterangan korban dan juga Kapolsek yang kita peroleh semalam itu, memang kasusnya ini sudah selesai Bang, dengan dicabutnya laporan di Polsek Medan Baru, kasus ini selesai, dan si korban juga tidak mau
menuntut apapun lagi Bang, karena jamnya itu sudah dikembalikan oleh terduga terlapor ini. Nah kemarin juga sempat kita singgung apakah cuman jam aja yang dikembalikan oleh dari si terlapor ini ataupun dari pelaku ini. Menurut keterangan si Novi ini memang hanya jamnya saja dikembalikan dan tidak ada ganti rugi lainnya Bang, begitu Bang. Oke Pian, barangkali nanti dipantau lebih lanjut, mana tahu ada keterangan dari partai atau mungkin dari dewan gitu kan soal ini. Mungkin itu saja Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik Bang Arai dan juga Bang Agus, selamat sore. Selamat sore Pian. Ya, itu laporan dari Pian tadi Bang. Iya, cukup menarik juga nih, di warganet juga memberikan sejumlah komentar ini di kolom komentar kita. Ada dari Rodiah Puput ini, Masya Allah, anggota DPRD bukan memberi contoh yang baik, malah memalukan masyarakat Medan saja. Astaga. Kemudian dari Bang Dolok Arios, ini apapun ceritanya agak malulah saya sebagai putra kelahiran Dairi. Seandainya pun saya pelakunya, saya pasti malu, apalagi keluarga saya. Oh, beliau dari daerah pemilihan sana, Dapil. Iya, kayaknya. Dapil Dairi ya. Dapil berapa itu ya? 4 apa 5 lah kayak sepertinya ya. Nah, dari sana. Kemudian ada Tribudi P. Dari partai mana tuh? Ah, tadi udah berkali-kali kita sebutkan ya. Dari partai Coblos Moncom. Iya, dari situ. Kemudian ada Ahmad Ridwan Nasution, Hidup Pian. Tuh, ini siapanya? Hidup Siapa Pian. itu? Ahmad Ridwan. Oh, ini si John ini. John. Oke. Itu saja, mungkin ada beberapa yang lain tapi nggak usah kita baca karena kita akan membaca berita yang lain. Mengingat waktu juga mau berbuka sebentar lagi ya. Ya, ini yang kedua, ini terkait dengan geng motor. Betul. Di Belawan. Tapi memang ini saya agak Atensi katanya ini. atensi memang. Tapi memang kayaknya apa ya? Jajarannya juga kayaknya kurang gitu. Makanya Bapak ini kayaknya Kapolres sering marah-marah karena jajarannya agak lemah gitu. Iya Bang, beberapa kasus itu belum ini ada ditangkap pelakunya lah. Ini sebenarnya kompilasi nih ya, kompilasi dari Kayak beberapa lagu lah ini. kompilasi dari beberapa kasus yang tidak selesai sampai selesai, sekarang. betul. Dan semalam akhirnya katanya Kapolres itu membentuk tim khusus. Dari kemarin sebenarnya udah ada tim itu, ada tim Naga Perak lah, ada Namanya seram-seram ya. Iya. Naga Perak, Ari Muakar ya kan. Kena panas cair. Iya. Berarti nggak bagus peraknya. Bukan perak. Bukan bukan perak Bali dia. Bukan. Nah ini geng motor kemarin ya Bang melakukan penyerangan di satu warnet begitu kan ini ya. Sampai mengobrak-abrik sepeda motor kemudian merusak bawa kelewang panjang gitu kan. Nah ini pelakunya juga belum ditangkap gitu ya. Abang-abang yang kena beset pas mau mancing itu enggak juga kan? Belum. Kemudian ada kemarin yang mahasiswa UMSU ya, itu udah lama belum juga tertangkap juga. Dan ada juga kemarin di simpang lupa itu yang gerombolan anak-anak muda sengaja ngerampok, pengendara motor dilempari batu itu juga. Yang memang dia tidak tidak memang sengaja untuk ngerusuhin ya. Iya, nah itu juga belum. Ini ada videonya kita ya. Ada. Mungkin kita ketika Bapak Joshua memberikan atensi. Arahan dan lah ya. Bimbingan. Aduh. Emang orang itu ada berhenti di sini? Lewat aja kan lewat. Oh, lewat itu aja. Berarti jadi jum. Pelan dulu orang Pelan. Oh, pelan kali kan itu simpang. Oh, enggak lewat ya.
yang sana. Enggak kembali ya. Tuh. Ah ya itu. Satu itu tukang mana tuh? Mulia nih. Ah itu. Ini dia semua. Nah, Banyak ya. nah. Tapi BK nggak nampak ya. Orang kan nampak di foto. Terang lah ya. Terkait kasus-kasus viral geng motor ataupun yang lain-lain, kami atensi ya. Saya sudah membuat surat perintah dan tim khusus ya. Seperti yang kemarin kita sudah mengungkap ada 4 kasus yang viral dan kita baru saja membuat konferensi pers ya. Jadi dalam bulan ini kami sudah melaksanakan 3 kali konferensi pers di mana kasus-kasus yang kami ekspos itu adalah kasus-kasus yang viral. Demikian juga dengan kasus lain seperti pencurian kekerasan atau yang dikatakan begal, kemudian narkoba ya, dan kasus-kasus yang mengganggu ya potensi keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Bang, terakhir Bang, ini kan ada beberapa korban. Ini kan banyak, ada beberapa yang tidak melaporkan. Bang, ini seperti apa Mas? Ya, kami tetap menjumpai korban dan melakukan penyelidikan. Seperti kemarin, anggota saya perintahkan langsung ke TKP, ya, melihat CCTV dan melakukan rekonstruksi. Jadi korban itu kita langsung arahkan untuk melakukan prarekonstruksi, ya. Walaupun korban seperti kemarin tidak mau dan membuat testimoni karena tidak ada kerugian, namun tentunya kewajiban kami sebagai petugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Dan kemudian kami juga membuat bersama para kepling dan masyarakat di seputaran lokasi-lokasi tersebut yang viral ya, untuk lebih waspada dan berhati-hati. Kami menempatkan personil dan kami juga membuat patroli naga perak namanya, seperti yang kita lihat di belakang ya, mereka yang standby selalu ya, dengan roda 2 maupun roda 4 patroli bulai. Jadi di jam-jam rawan, jam 1 sampai jam 6 ya. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Kapolres, ditempatkan di lokasi rawan dan jam rawan gitu ya. Tapi memang apa ya, memang kucing-kucingan juga sebenarnya dengan petugas ini ya kan. Tapi ya kalau bisa ya tiap petugas tuh memang stay aja. Ya kan, misalnya ditempatkan di situ maksudnya kan, bukan keliling, karena kalau keliling dia punya radar juga. Ketika keliling dia masuk, ketika datang dia masuk gitu kan. Makanya harus di stay kan di situ gitu kan, minimal 2 orang gitu kan. Karena kalau sendiri gak enak juga bercakap sama hati. ganti asik ganti aja ya kan. Kalau sendiri tuh memang serba nggak enak lah, apalagi di sana itu kan ada apa ya, ada teman-teman dari pasukan lain kan gitu kan ya itu lebih ngeri tuh, lebih seram. Kalau berdua kan enak. Ya kita langsung saja ke teman Prianto. kita. Halo Pri. Ya, halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore Pri. Ini seperti apa Pri? Sudah ada tanda-tanda kira-kira soal kemungkinan para pelaku yang terakhir ini akan ditangkap kira-kira Pri? Ya, setelah dibentuknya tim Naga Perak ini. Tim anti bandit, tim apa lagi Pri? Silver Dragon namanya. Silver Dragon. Ya, silakan Pri. Cocok juga dibuat jaketnya. Ya Bang, selamat sore Tribuners. 3 pekan terakhir ini memang viral di sosial media aksi geng motor berulah kembali di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Namun dari pihak Polres sendiri sampai sekarang ini belum ada berhasil menangkap satupun para pelaku tersebut Bang. Namun dari keterangan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampulon, dia menyebutkan sudah menyurati anggotanya dan membentuk 2 tim khusus, yaitu tim premanisme dan tim Naga Perak untuk mengatasi aksi geng motor yang mulai meresahkan kembali di wilayah hukumnya ini. Dan kemarin sempat saya turun sendiri ke lokasi. Dari salah satu korban bernama Cici, dia menyebutkan memang beberapa akhir ini dia mendengar informasi dari masyarakat bahwa sering geng motor berkeliaran di
kawasan tersebut, dan sebelum kejadian tersebut pun dia sudah merasakan firasat yang tidak enak saat dia baru saja pulang dari rumah sakit. Dan pada saat itu dia berpapasan dengan gerombolan geng motor ini, dan niatnya mereka hendak menyelamatkan diri ke sebuah warnet yang sedang buka ini, dan memang pengunjungnya sedang ramai. Namun memang para geng motor ini menyerang warnet yang mereka singgahi itu dengan senjata tajam dan mengobrak-abrik sepeda motor yang terparkir di situ, Bang. Begitu, Bang. Alasannya apa, Pri? Yang kasus yang terakhir ini ya, yang menyerang warnet ini, alasan ininya apa? Untuk motif sendiri, masyarakat sana tidak mengetahui, Bang, apa penyebabnya orang ini menyerang secara membabi buta. Dari keterangan penjaga warnet sendiri, dia mengaku baru ini, Bang, diserang di sana setelah 1 tahun buka warnet tersebut. Dan sebelumnya mereka tidak pernah ada dilintasi geng motor di daerah sana, Bang. Dan ada salah satu pengakuan warga, sebelum kejadian itu dia baru saja juga pulang, dan di jalan besar, jalan veteran tersebut, dia baru bertemu rombongan patroli polisi, dan berkemungkinan geng motor ini lari ke belakang ke pemukiman warga dan menyerang warga yang ada di sana, Bang. Pri, ini terkait dengan pembentukan Silver Dragon tadi ya. Nah, ini kan tadi seperti kami obrolkan sebelum wawancara dengan Apri. Apa ada nggak kemungkinan mekanismenya diubah? Selama ini kan nggak stay ya. Tim dari kepolisian ini kan tidak stay di titik itu, tapi melakukan patroli. Nah, lemahnya patroli ini kan para geng motor ini kan seperti punya radar ya, ketika polisi datang berpatroli mereka pergi, nanti polisinya sudah pergi mereka masuk lagi. Apa ada nggak tadi semalam disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa nanti itu tim itu akan ditempatkan misalnya 10 orang di titik A, 10 orang di titik B, 10 orang di sini, yang lainnya patroli gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya, Bang, semalam memang Kapolres juga sempat menyebutkan bahwa sudah menyurati personilnya untuk ditempatkan di beberapa titik yang dianggap rawan dan di jam-jam tertentu. Nah, namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanismenya itu, apakah memang personil akan langsung ditempatkan di lokasi tersebut hingga matahari terbit atau bagaimana, Bang? Oh, berarti nggak ada ya? Oke, misalnya kayak ngepam, kalau ngepam mau lebaran kan ada ditaruh poskonya gitu kan, apa enggak seperti itu berarti ya? Belum jelas. Iya, Bang, belum ada informasi seperti itu, Bang. Baik. Oke, toh barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa progresnya, misalnya nanti bisa kita buat dalam rentang waktu, misalnya tim ini sudah dibentuk misalnya 1 minggu tapi nggak ada penangkapan gitu, kira-kira nanti bisa juga diulas lagi gitu, kira-kira kenapa, apa kendalanya gitu, apa diatensikan lagi sekali apa lagi, kurang pudingnya atau gimana gitu kan. Karena anggota kalau begadang kan juga perlu puding perlu. Gitu ya, minimal TST lah. Iya. Ya, mungkin itu saja toh. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali toh. Selamat sore, Bang Arai dan Bang Agus. Iya, sore. Aprianto kayak puasa ya. Iya, lemes ya. Iya, itu mungkin tadi, karena ikut apa? Ngejar juga ya. Ikut Silver Dragon itu ya. Oh iya. Itu berita kedua. Oke, berita ketiga kita ke Medan kembali ya, ini dengan terkait dengan makin dekatnya kita ke Lebaran. Tadi tim dari BPOM melakukan sidak ya, pasar-pasar seperti biasa, dan Kepala Balai Besar POM Medan Martin Suendri itu mengimbau kepada masyarakat supaya tidak tergoda dengan diskon yang banyak. Dilihat dulu katanya. Ketika udah diskon misalnya berapa, 80%, 70%, tengok dulu nanti yang expired atau apa. Double ini biasa. Iya, jangan tergiur dengan harga yang murah begitu. Ini apa sih tadi, untuk kepentingan masyarakat banyak juga ini dekat-dekat hari raya, khususnya ibu-ibu kalau sudah lihat diskon, wow kan, ibu-ibu ini kalau udah belanja bawa kalkulator kan.
Iya, Tahu dia sana diskon kali sekian, ini diskon kali Iya. sekian. Cepat kali ya, Bagus Mak. kita kesana Iya. aja. Beda berapa rupanya? Beda 2.000. 2.000 udah lu beli aja sini yang dekat. Ya kalau kita kan gitu ya kan. Kalau 1.000 enggak. Ini ada videonya. Ada, kita lihat. Oke. Biasanya kita selalu memberikan solusi diskon. Jangan hanya percaya dengan diskon. Lihat, jadi semua yang ada itu selalu ada di klik. Sebenarnya masyarakat tahu, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemasan utama, terus yang dibeli. Kemudian dapat ditambahkan tadi, dulu sarana yang kita bisa sudah dengan hari ini 42 sarana. Kemudian dilakukan kali itu 276 pieces tergolong tanpa izin edar. Semua kita sudah usahakan dijadikan apartemen. Kemudian kopi buat dalam kaleng, sayur dalam kaleng. Gitu. Jadi menurut kami jangan percaya kata orang, percayalah kata Bepom. Selalu semboyan klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Timari enak kayak pakai teh manis. Jarang-jarang berbuka begini. Aduh. Ya, kita langsung ke reporter kita yang Ya, ada menunggu lama ini. Husna. Halo Husna. Halo Husna. Mana nih? Ya, halo Bang. Ya. Siang. Selamat sore. Sore. Udah mau sore buka nih. ini. Udah sore nih. Udah jam berapa ini? 4:30 ini. Enggak siang lagi nih. Husna, ini tadi ada nggak ditemukan misalnya makanan yang sudah expired, kemudian makanan yang mengandung misalnya zat-zat ya. yang berbahaya misalnya, ada nggak? Ya, untuk pasar modern sendiri, Pak Martin menjelaskan sudah dilakukan di dua daerah ya Bang, untuk 42 sarana. Namun untuk bahan berbahaya dan sebagainya tidak ditemukan, hanya saja ditemukan beberapa produk yang tidak izin edar, artinya tidak ada izin edar di Indonesia, tapi ada di Indonesia dan itu sudah dimusnahkan sebanyak 276 pieces dikatakannya. Namun untuk jajanan takjil sendiri sudah dilakukan di 107 titik di Kota Medan, Binjai dan Sahabat. Tidak ditemukan ada bahan berbahaya untuk jajanan takjil. Jadi di 107 pedagang itu sudah dilakukan terhadap 262 sampel jajanan takjil yang dilakukan langsung, itu pengujiannya secara langsung. Jajanan takjil dibeli, kemudian diuji di lab keliling yang Bepom lakukan secara langsung saat itu, dan syukur tidak ada ditemukan bahan berbahaya apapun untuk takjil maupun barang-barang yang ada di pasar modern. Ya. Kalau tadi kan disebutkan ada yang tidak punya izin edar, itu apa gitu? Ya, apakah itu barang-barang impor yang dari luar tapi masuk secara ilegal begitu ya? Apa aja gitu? kira-kira Apa Husna produknya? bentuknya? Iya benar Bang. Jadi barang impor yang dimasukkan secara ilegal, sebenarnya sudah ada jenis barang serupa yang sudah dapat izin edar, namun karena permintaan yang tinggi, banyak produsen atau supermarket memasukkan secara ilegal seperti itu. Jadi ini diakibatkan karena permintaan di Indonesia sendiri tinggi. Balai POM sendiri tidak menyebutkan mereknya secara detail, tapi disebutnya beberapa produk tersebut ada seperti susu, kopi, dan permen. Bang. Susu, kopi, dan permen ya. Ya. Okay. Kemudian untuk yang produk yang tidak punya izin edar itu bagaimana dengan suppliernya?
yang masukkan barang dipanggil nggak, diperiksa nggak kira-kira? Atau karena mau lebaran udahlah? Nanti aja. Ya, Balai POM menegaskan untuk penemuan pertama ini sudah ditindaklanjutin dengan peneguran pertama, Bang. Jika ditemukan lagi nantinya di pusat-pusat pasar tersebut ada barang tersebut lagi, akan ditindaklanjut secara hukum begitu, Bang. Tegur-tegur cantik lah. Husna, ini BPOM masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau enggak? Atau sudah selesai sampai di sini gitu? Ini baru di berapa tempat tadi katanya? Di Medan ada 8 titik untuk 8 titik. Sedangkan di supermarket itu baru di 2 titik. Informasinya akan terus berlanjut untuk beberapa pusat perbelanjaan modern lainnya. Oke. Ini tadi di mana, Husna? Digelar? Iya, kalau semalam itu dilakukan pada Senin ya, Bang, 3 April 2023 itu dilakukan di supermarket Beras Pagi Medan, Bang. Yang gede ya. Iya. Oke. Baik. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut, Husna. Ini kan mendekati Lebaran biasanya banyak juga beredar kue gitu ya. Kadang kan ada ya, kita nggak, maksudnya umat Muslim ini kan nggak boleh makan yang berbahan-bahan tertentu misalnya. Itu nanti seperti apa proses pemeriksaannya, mungkin itu aja Husna yang barangkali perlu di follow up lebih lanjut lah. Ya, terima kasih Husna, selamat sore, selamat bertugas kembali, selamat berbuka puasa. Ya, itu laporan dari Husna ya soal tadi makanan, kemudian produk-produk lah ya. Dan tadi disebutkan ada produk yang memang tidak punya izin edar, tapi beredar gitu. Ya. ditegur Karena tingginya permintaan pasar gitu. Ditegur. Udah. Itu udah laku banyak. Maksudnya kau jangan ini, kau jangan itu gitu. Jangan diulangi lagi. Iya, kalau gitu di negeri Konoha nggak gitu. Udah laku banyak tuh. Iya Pak, maaf. Bagilah. Kalau di Konoha ya. Jangan-jangan anggota dewan tadi orang Konoha juga. Ya, mungkin bisa jadi. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama itu menyangkut adanya anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang melakukan aksi pencurian jam tangan gitu ya, dan kemudian setelah dilaporkan kemudian berdamai dan pelaku mengaku hilaf gitu ya. Kejadian Kamis dan mengembalikan Sabtu dilaporkan. Berarti ada spare waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Panjang juga dari Kamis ke Sabtu itu masih belum hilaf kayaknya ya. Belum tahu dia, ini kayaknya masih jamku. Iya, kayak jam gitu. Karena kan dia bilang sama pengakuan dia, pegawai tokonya itu bilang, Pak, ini jam Bapak. Gitu. Oh ya, oke. Kalau udah 2 hari di rumah kan ini kan bukan jam saya. Iya kan. Balik datang ke toko. Dek, ini bukan jam saya. Maaf ya, Dek, gitu. Nah, semalam kemarin kata kamu ini bilang ini jam gitu saya ya kan kebetulan ada yang mirip, tengok kan jamnya kan. Itu kalau bijaksana. Ini bijak sini. Lain memang. Nah, itu yang pertama soal pencurian ya, mudah-mudahan lah bisa ditegur oleh Ibu Megawati ya. Karena ini langsung ya. Langsung ke Bu Mega. Oh iya, ini mau dekat 2024. Jadi kan ini menjadi sorotan. Apalagi agak goyang nih PDI Perjuangan ini ya. Jadi sorotan, Bang. Kemarin Pak Bambang Pacul ya bilang kalau belum perintah ketua ya kita nggak jalankan. Terus kemudian Arteria Dahlan. Ya betul. Kan? Nah, ini Pak Ganjar juga. Pak Ganjar soal bola. Soal bola. Kan gitu kan? Nah ini lagi. Ada yang maling kan? Jadi hancur. Jangan sampai nanti ada netizen nih kata, udahlah kita tumbang karena ini gitu kadang netizen ini suka gitu-gitu. Iya. Udah PAW kan aja. Ya kan? Bisa jadi, ya betul harus Bu Mega ini, Bu Mega yang harus menetralisir gejolak ini ya kan, karena sudah banyak nih ya, jadi sorotan publik ini, publik yang punya hak suara. Iya, makanya bahaya. Kalau sempat dialihkan ke partai lain, gimana suara ini kan? Misalnya lah,
Gerindra atau siapa kan misalnya. Iya, Pak Prabs ya. Pak Prabs kan akan maju lagi nih. Iya, betul. Nah, ini harus ada apalah, teguran lah dari ketua umum nih langsung nih. Harus. Karena bisa mencoreng nih kan. Bisa lah pasti. Orang pasti bakal bilang, tengok tuh kader PDI maling katanya. Semua nanti jadi semua kena. Padahal banyak yang bagus juga. Banyak yang bagus, banyak yang betul-betul bekerja untuk rakyat ya kan. Dulu di Deli Serdang ada saya sering baca itu siapa sudah meninggal orangnya itu dulu. Saya lupa namanya kader PDIP. Udah meninggal. Iya, udah meninggal. Udah meninggal pula. Yang baik cepat ya. Dia kalau saya baca berita dari Bang Indra itu dia sering tempelkan nomornya di dinding rumahnya besar-besar. Biar orang bisa siapapun bisa mengadu langsung ya. Dia, gitu. Nah, ini kan enggak dia yang diadukan. Nah, itu berita yang pertama. Kemudian berita yang kedua tadi menyangkut masalah geng motor. Ya. Geng motor yang makin hari makin brutal saja dan di kawasan Medan Utara ya. Ada gejala geng-geng motor ini lari ke pinggiran kota. Kalau ini kan masih kota Medan ya, di Belawan ya kan. Ada juga kemarin yang sampai dibakar kan. Bukan dibakar, dihajar di Deli Serdang gitu kan. Oh, itu yang ngelempar mercon masjid. Itu coba kayak gitu. Ada gilanya ke masjid lah lemparnya mercon. Itu ini saya heran juga kenapa ada pergeseran adab dan moral dari anak-anak sekarang ini. Kenapa kok terlalu bangga gitu jadi anggota geng motor. Malah nggak ada keren-kerennya. Keren sih. Nah itu ya, mudah-mudahan nanti Pak Joshua bisa memberantas ini. Tim Naga Perak yang sudah dibentuk kan bisa menjadi naga emas dan bisa menangkap pelaku-pelaku kejahatannya. Nah itu yang ketiga ini tadi nonton film Hong Kong kayaknya Pak ini ya. Pak Joshua mungkin nih. Karena di wilayahnya kan ada namanya hamparan perak, jadi mungkin naga sama naganya apa? Ya, naga itu kan di daerah sana kan pesisir banyak juga orang. Banyak naga. Orang China gitu. Banyak naga. Kan di sana banyak Bang. Ada ada dulu kerajaan-kerajaan. Ya kan karena pinggiran laut itu kan dulu tempat transit. Mungkin kesana gitu. Saudaranya Putri Jo dulu dua orang jadi naga kan. Ada dulu kan. Iya betul. Hikayat. Iya, pedagang-pedagang saudagar Cina dulu kan banyak yang di sana. Betul. Banyak juga kan kota Cina ya. Iya, kota Cina kan. Ya, betul. Mungkin itu ya. Ke sana. Kenapa korelasinya ke sana? Iya, naga perak gitu. Tapi lebih bagus sebenarnya naga emas. Nah, itu yang kedua, yang ketiga tadi soal razia makanan yang expired atau apa, itu cukup bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya melihat momen ya, tapi memang harus rutin dilakukan. Jangan karena mau Ramadan, karena mau Lebaran, karena mau Natal baru sibuk gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan dilakukan secara simultan gitu. Nah, itu 3 berita yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini ya Bang. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ada sedikit kritik saja ini. Khususnya untuk perusahaan listrik negara, PLN ya. Ya kalau bisa jangan ada padam-padam listrik lah ya. Ya kan, karena memang akhir-akhir ini kan sering pemadaman listrik katanya pemeliharaan ya kan. Tapi ya Mbok, inilah jangan sering-sering lah ya. Apalagi kalau jam-jam kerja gitu kan. Di saat bulan Ramadan nih ada juga orang yang bekerja di rumah gitu. Kalau listrik mati, nah kan sulit pula gitu. Matinya ya. Lama, apalagi kalau pengusaha-pengusaha konveksi misalnya kan, atau pengusaha-pengusaha ya rental lah gitu, atau warnet kan rugi dia. Ya harus mengeluarkan uang tambahan lagi untuk genset, untuk minyak ya kan. Gitu. Makanya saya berharap jangan sampailah ada pemadaman listrik, apalagi kalau pemadamannya dilakukan jelang buka puasa ya kan, mau sahur. Nanti bisa marah ini orang-orang ya. Itu paling apa itu waktu yang sangat mengganggu itu. Ketika kita mau berbuka tiba-tiba mati. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan lah ya kepada pimpinan PLN, kalau memang mati-mati terus ya mungkin
Pak Erick Thohir nanti bisa mencari Direktur PLN Sumut yang baru ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat Sore Medan.